Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya saya dapat membuat video ini dan presentasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Aditya Pratama, SEMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Saya Elsa Minarti dengan NIM C1F023059 akan mempresentasikan hasil analisis perekonomian daerah dan PAD Sumatera Barat. Baiklah, pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan ringkasan hasil eksplorasi mendalam mengenai analisis perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat. Konteks geografis Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat adalah wilayah yang sangat unik. Ia memiliki garis pantai yang panjang di sebelah barat berhadapan langsung dengan Samudra Hindia yang didukung oleh Kepulauan Mentawai. Di sisi lain, provinsi ini dilintasi oleh jalur pegunungan Bukit Barisan yang menciptakan topografi berbukit, lembah yang subur, serta kawasan daratan tinggi seperti Bukit Tinggi dan Tanah Datar. Perbedaan geografis yang menghasilkan disparitas dalam sektor ekonomi. Kota Padang sebagai pusat pemerintahan dan pelabuhan menjadi pusat perdagangan dan jasa, sementara daerah di dataran tinggi mengandalkan sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Latar belakang inilah yang mendorong studi ini. Kami ingin mengidentifikasi bagaimana faktor-faktor internal di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat selama periode 2005 hingga 2009 memengaruhi dua pilar utama, perekonomian daerah PDRB dan pendapatan asli daerah PAD. Baiklah, yang kedua, hasil deskriptif dan variabel kunci. Kami menggunakan 6 variabel kunci perekonomian daerah diukur dari PDRB, sementara variabel bebasnya mencakup konsumsi rumah tangga, investasi swasta, belanja pembangunan, PAD, dan tenaga kerja. Hasil deskriptif menunjukkan disparitas yang signifikan. Rata-rata PDRB daerah mencapai 3,1 triliun rupiah. Namun, nilai tertinggi di Kota Padang dapat mencapai hingga 4 kali lipat dari rata-rata. Sedangkan daerah seperti Kota Padang, Padang Panjang hanya setengahnya. Disparitas serupa terlihat pada PAD. Rata-rata PAD hanya 23,19 miliar rupiah, yang mengidentifikasi bahwa sebagian besar daerah memiliki ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pusat. Angka investasi swasta yang mencapai rata-rata 674 miliar rupiah menjadi harapan yang untuk mendongkrak perekonomian daerah, mengingat sektor swasta adalah mesin penggerak utama menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Oke, temuan yang ketiga, pengaruh terhadap perekonomian daerah atau PDRB. Marilah kita telaah temuan pertama, faktor yang mempengaruhi perekonomian daerah PDRB. Secara simultan, konsumsi rumah tangga, investasi swasta, belanja pembangunan, dan PAD kesemuanya berpengaruh signifikan dan positif terhadap PDRB. Ini menegaskan bahwa sinergi dari 4 komponen ini sangat vital untuk menumbuhkan ekonomi. Namun, perhatian harus dicurahkan pada uji parsial. Konsumsi rumah tangga terbukti signifikan positif. Logikanya sederhana. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat, semakin besar pula konsumsi yang pada akhirnya akan menggerakkan roda perekonomian. Demikian pula dengan investasi swasta dan belanja pembangunan. Keduanya berpengaruh signifikan dan positif. Alokasi belanja yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas publik menciptakan efek pengganda yang kuat, memperbaiki iklim usaha, dan menarik investasi swasta masuk ke daerah. Oke, yang terakhir, anomali kritis. Variabel pendapatan asli daerah atau PAD justru tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah. Meskipun PAD meningkat, peningkatannya belum tentu mendorong PDRB secara berarti. Hal ini diduga kuat karena sebagian besar penerimaan PAD yang ada masih habis untuk membiayai belanja rutin dan operasional pemerintah, sehingga kontribusi aktualnya terhadap modal pembangunan pertumbuhan masih minim.
Oke, temuan kedua, pengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Temuan kedua berfokus pada faktor-faktor yang mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Investasi swasta terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD. Semakin banyak investor yang menanam modal, semakin besar basis pajak daerah, seperti pajak hotel, restoran, dan pajak penerangan jalan, yang secara langsung meningkatkan penerimaan daerah. Oke, belanja pembangunan juga berpengaruh signifikan positif. Pembangunan infrastruktur yang baik adalah magnet baik bagi aktivitas ekonomi. Aksesibilitas yang menandai akan memperlancar distribusi barang dan jasa, mendorong investasi, dan pada akhirnya memperluas basis pungutan daerah. Selain itu, perekonomian daerah (PDRB) yang sehat juga berpengaruh positif terhadap PAD. Ketika ekonomi daerah tumbuh, PDRB meningkat, daya beli masyarakat naik, dan secara otomatis basis pendapatan daerah dari sektor retribusi dan pajak daerah pun terangkat. Oke, anomali tenaga kerja. Temuan ini juga mencatat bahwa variabel tenaga kerja justru berpengaruh negatif signifikan terhadap PAD. Ini adalah tantangan serius. Peningkatan jumlah angkatan kerja ternyata belum diimbangi oleh peningkatan PAD, karena mayoritas penyerapan tenaga kerja masih terjadi pada sektor informal yang kurang teradministrasi dan sulit dipungut pajak. Oke, kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Dari seluruh analisis, kami menyimpulkan bahwa peningkatan perekonomian daerah dan kemandirian fiskal harus dilakukan melalui serangkaian kebijakan yang fokus dan terintegrasi. Rekomendasi kebijakan pertama, pemerintah daerah harus memperkuat iklim investasi. Ini berarti melakukan deregulasi perizinan, memberikan insentif pajak yang menarik, serta mempromosikan potensi daerah secara gencar untuk menarik modal swasta yang merupakan motor ganda pada PDRB dan PAD. Rekomendasi kedua, optimalkan belanja pembangunan. Alokasi dana pembangunan harus memprioritaskan untuk proyek-proyek yang dimiliki nilai ekonomi tinggi, seperti membangun infrastruktur tunjangan pariwisata dan sentra produksi, agar efek penggandaannya terasa maksimal. Rekomendasi ketiga, tingkatan kualitas sumber daya manusia. Pembiayaan sektor normal diperlukan program untuk konversi pekerjaan dari sektor informal ke formal melalui pelatihan kewirausahaan insentif. Dengan begitu, peningkatan tenaga kerja dan kontribusi positif terhadap penerimaan daerah. Akhir kata, analisis ini menegaskan bahwa kemandirian fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah di Sumatera Barat sangat bergantung pada keberanian pemerintah daerah dalam mengambil langkah strategi terkait investasi dan belanja pembangunan. Demikian presentasi hasil penelitian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.